Ya, Ibu. Selamat pagi semua, apa kabar kalian anak-anak Bapak semua? Sehat-sehat semua hari ini? Pagi Pak, Pagi sehat Pak, semua sehat Pak. Pak, sehat. Kayak kurang sehat Bapak lihat ini semua ya. Mungkin kita doa dulu lah ya. Doanya dipimpin Bu Hedimia dulu. Bu Hedimia silakan. Oh baik Pak, baik Pak. Untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu Hedimia. Masih kurang semangat ini saya rasa Pak Karunia. Pimpin dulu untuk ice breaking kita Pak Karunia. Kemarin kan ada yel-yel kita Pak. Ada yel-yel kita Karunia kan. Jadi yel-yel kita kemarin coba dulu dibuat sama temannya dulu. Biar semangat dulu kelas ini. Kayak kurang. Baik Pak, baik Pak, baik Pak. Ayo teman-teman, mari kita buat YL kita. Jika saya bilang fisika, kita jawab yes, yes, yes. Ya. Ayo semuanya, fisika. Yes. Udah lumayan semangat Bapak lihat sekali ya. lagi berarti Terima Pak, kasih, sekali lagi. Ya, silahkan. Fisika. Yes. Oke. Terima kasih Karunia. Jadi udah semangat Bapak lihat ini teman-temannya semua ini. Bapak mulailah ya. Jadi seperti yang Bapak bilang kemarin kan, kita hari ini ada belajar tentang hukum Newton pada gerak. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar gerak, saat ini kita lanjut lagi untuk hukum Newton pada gerak. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini sendiri nanti, Bapak mau menyampaikan beberapa tujuan. Tujuannya hari ini ada 4. Jadi tujuan hari ini itu ada 4, di mana yang pertama kalian itu bisa menganalisis permasalahan gaya dan hukum Newton berdasarkan gambar yang diberikan. Kemudian kalian itu bisa nanti menganalisis penerapan hukum Newton berdasarkan gambar yang diberikan juga. Ketiga, kalian menganalisis permasalahan gaya dalam bidang mendatar yang dimunculkan pada gambar. Yang keempat, kalian merumuskan persamaan fisis, gaya, dan hukum Newton benda di atas bidang mendatar yang dihubungkan kedua benda melalui katrol. Pak Karunia, sebagai ketua kelas, apakah ada hari ini yang tidak datang Pak Karunia? Karena Bapak mau mulai pelajarannya. Nanti kalau ada yang nggak datang, jadi ketinggalan informasi. Kira-kira ada Pak Karunia? Hari ini semuanya hadir Pak. Oh, hadir ya. Iya, berarti kita bisa belajar dengan sempurna lah hari ini. Iya Pak. Semoga bisa bermanfaat nanti. Nah, untuk hari ini sendiri pembelajaran kita itu pakai kelompok ya semuanya ya. Jadi kelompok 1 itu Bapak sudah tentukan kemarin. Kelompok 1 itu ada Alfredo, kemudian Julfa, kemudian Rike. Untuk kelompok 2 nanti itu ada Pertiwi, ada Hedimia, ada Hendra. Untuk kelompok 3-nya ini ada 4 orang ya. Ada Dewi, Silvi, serta Nadia, dan juga Karunia. Jadi ini nanti kelompoknya ada 3. Nanti akan ada LKPD juga yang Bapak bagikan. Ini sambil Bapak bagi ya LKPD-nya sama bahan ajarnya. Jadi silahkan nanti dilihat-lihat dulu. Sambil Bapak mengajar bisa sambil dibuka-buka LKPD-nya nanti, serta bahan ajarnya juga. Mengerti sampai di sini semuanya anak-anak Bapak semua? Mengerti Pak. Mengerti ya, kira-kira ya? Iya. Nah, jadi sambil dibuka ya LKPD dan bahan ajarnya, karena Bapak akan mulai memberikan kalian sebuah permasalahan. Jadi Bapak ini kayak banyak masalah ini sekarang ya. Jadi Bapak kasihlah dulu kalian pertama masalah yang pertama. Jadi Bapak kasih gambar 1A di sini. Itu ada gambar di sana ada orang yang sedang mendorong sesuatu. Nah, kira-kira dari gambar ini apa yang terjadi kira-kira? Untuk setiap kelompok nanti silahkan bisa didiskusikan ya. Jadi didiskusikan nanti apa yang terjadi di gambar ini, apa-apa saja konsepnya yang terjadi di gambar ini. Nanti ini yang akan kita analisis dan kita buat jadi rumusan masalah. Nanti rumusan masalah inilah yang kita selesaikan di dalam LKPD kalian masing-masing. Jadi kira-kira teknisnya seperti itu. Jadi Bapak hanya bantu nanti pada saat identifikasi konsepnya,
serta nanti Bapak akan bimbing kalian untuk mengidentifikasi masalah yang muncul di gambar-gambar ini. Untuk rumusan masalahnya, kalian yang akan menyelesaikan pada LKPD kalian. Jadi kalau kalian lihatlah dulu, tanpa Bapak tunjuklah, kalian kan biasanya mata liar. Masa harus ditunjuk-tunjuk? Udah besar-besar kalian ini. Jadi tanpa Bapak tunjuklah dulu di sini. Gambar apalah rupanya ini? Coba kelompok satu dulu. Kelompok satu tadi ada Alfredo, Julfa, Rike. Silakan kelompok satu. Julfa, Rike. Kelompok 1 itu Pak, gambar 1 ya Pak? Ya, silakan dianalisis dulu. Apa yang terjadi di gambar satu itu? Ada orang menarik gerobak Pak. Ada orang menarik gerobak ya. Oke. Terus hanya itu yang bisa dapat kelompok satu untuk apa yang ada di gambar itu? Orang menarik gerobak. Ada yang mendorong juga, Pak. Di sini Bapak buat orang menarik atau mendorong lah ya. Iya, orang menarik atau mendorong Pak. Oke, lanjut. Ada lagi untuk kelompok 2 mungkin. Silahkan kelompok 2, harus ganti-gantian ini. Kelompok 1 sama kelompok 2-nya. Apa yang muncul lagi di sini? Kalau kalian perhatikan, silahkan kelompok 2. Diskusikan sebentar. Apa yang kalian perhatikan di gambar tersebut? Harus Bapak tunjuk ini kayaknya. Ada benda, Untuk Pak. kelompok 2. Ada benda di Apa? atas gerobak, Pak. Ada Iya. benda di atas gerobak, Ada Pak. benda di atas gerobak. Bendanya ini ya, Hedimia ya? Benar ini atau beda lagi? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar yang itu, Pak. Yang kotak itu, Pak. Oke. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 mungkin ada mau nambahin mungkin? Kelompok 3, silahkan. Pak Karunia, kemudian Bu apa tadi di kelompok 3? Silahkan ditambahin. Apa kira-kira yang muncul di situ? Diskusikan sebentar boleh. Harus Bapak tunjuk ini kayaknya ya. Saya tunjuk dulu. Tadi ada Bu Dewi, Bu Silvi, Bu Nadia, Pak Karunia. Silahkan dari antara 4 orang tersebut. Coba dulu, apa yang kalian bisa amati di sana? Nah, kalau kalian perhatikan di sana, ada nggak di sana penerapan dari hukum-hukum Newton yang pernah Adanya kalian pelajari di perpindahan, esensi? Adanya Karunia? perpindahan. Oh, ada perpindahan, ada gerakan dan perpindahan ya. Perpindahan tadi dibilang Karunia. Oke, sudah lengkap pendapat 3 kelompok di sini. Jadi kalau sudah seperti ini, mungkin ini kan kata-katanya berasal dari kalian ya, anak-anak Bapak semua. Inilah memang yang nampak pada gambar ini. Kalau kalian perhatikan di sini, ada nggak penerapan hukum-hukum Newton di sini, anak-anak Bapak semua? Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silahkan. Ada nggak penerapan hukum Newton yang tampak di sini? Ada Pak. Pastinya ada ya. Ada, Ya, Pak. pastinya ada. Bapak lanjutkan dulu untuk aplikasi konsepnya. Jadi kalau tadi kita sudah membuat identifikasi sederhana terkait konsep ini, Bapak akan mulai tunjukkan sebenarnya apa yang terjadi di sini berdasarkan yang kalian katakan tadi. Kalau yang kalian katakan tadi tepat sekali semua, ada orang dengan gerobak sorong. Jadi Bapak baguskan aja bahasanya, biar bahasanya lebih baku ya. Jadi ada orang dengan gerobak sorong, kemudian kata Hedimia tadi ada benda di atasnya. Kemudian ada tadi menyebutkan kelompok 1 kalau tidak salah, ada orang menarik gerobak atau mendorong gerobak. Nah, jadi kalian sudah simpulkan tadi, ada hukum Newton yang terjadi di dalam
gambar ini. Inilah nanti ada rumusan masalah yang terjadi di gambar ini yang mau kalian selesaikan di LKPD. Silakan dulu kalian lihat dulu di LKPD kita. Di LKPD kita, Bapak tampilkan sebentar ya. Di LKPD kita sendiri, Bapak coba tampilkan sebentar. Ini, kalau kalian perhatikan di halaman 1, ada di sana pertemuan 1 di gambar 1A. Coba diperhatikan ya, diperhatikan dulu semua, biar nanti kita mudah untuk belajarnya. Di LKPD-nya sudah Bapak tampilkan di sana, ada di sana yang ditunjukkan seperti gambar yang Bapak buat. Nah ini, jadi di sana sudah ada gambar 1A di LKPD ini. Di sana lengkap sudah konsep seperti yang kita temukan tadi bersama, itu ada orang dengan gerobak sorong, kemudian ada benda di atasnya seperti yang disampaikan rekan kalian tadi, kemudian ada orang yang menarik atau mendorong bendanya tersebut. Di sini muncul rumusan masalah. Kira-kira inilah yang mau kita analisis nanti untuk kalian mau dapatkan. Yang pertama itu bagaimana hubungan benda dan gerobak saat gerobaknya diam dan gerobak bergerak. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme gerobak dapat bergerak. Kemudian yang ketiga, gambarkanlah dalam gambaran konsep komponen-komponen gaya yang terbentuk nanti untuk gerobak dan manusia yang ada di atas. Kemudian yang berikutnya, identifikasilah contoh dari hukum Newton seperti yang di atas di kehidupan sehari-hari. Jadi dari mana ini bisa dapat kalian informasi-informasi untuk bisa menjawab rumusan masalah ini? Kalian bukalah bahan ajar yang sudah Bapak berikan sama kalian. Jadi di bahan ajar itu sendiri, Bapak tunjukkan lagi bahan ajarnya, sudah ada ini ya sama kalian ya, sudah Bapak bagi tadi. Di halaman pertama setelah pendahuluan itu ada kegiatan pembelajaran pertama tentang hukum-hukum Newton tentang gerak. Di sana juga sudah Bapak munculkan beberapa hal yang bisa mendukung kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kira-kira inilah yang mau Bapak berikan sama kalian, permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD ini yang mau kalian selesaikan nanti untuk presentasikan. Jadi tiap kelompok nanti presentasi ya, tiap kelompoknya nanti wajib presentasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD kita sendiri. Baik, Bapak akan lanjut lagi ke media yang tadi, sambil kalian perhatikan LKPD kalian, sambil Bapak nanti akan pandu sedikit-sedikit juga ya. Baik, Bapak kembali lagi untuk share. Sekarang kita beralih ke gambar 1B. Kalau di gambar 1B, ini juga ada di LKPD. Jadi nanti silahkan dipecahkan masalah yang ada di LKPD-nya. Di gambar 1B, di situ ada kalian lihat gambar yang Bapak berikan, di mana ada beberapa hal yang baru di sana yang muncul pada kalian. Ada sudut di sana, kemudian ada sebuah garis yang menunjukkan gaya F ya. Ada sebuah garis yang menunjukkan gaya F. Kira-kira garis yang menunjukkan gaya F itu apanya itu, Bu Rike? Yang menunjukkan gaya F. Apa itu? Garis yang menunjukkan huruf F itu apa kira-kira itu? Kalau dibuat di situ huruf F. Itu gayanya, Pak. Oh, ini gayanya ya. Ya, sambil diperhatikan ya LKPD-nya. LKPD-nya diperhatikan. Ya, Pak. Ini gayanya. Oke. Kemudian, kalau misalnya ini FX ini, apanya ini kelompok 1? Kelompok 2. Kok ada di sini ditulis FX? FX itu gaya pada komponen X, Pak. Oh, gaya pada komponen X. Pada jadi komponen ada dua yang merah ini gitu. Ya, bukan Pak. Jadi gaya F-nya ini
Karena Iya, gaya Pak, kan F-nya ya, Mbak? ditarik dengan sudut, Pak. Jadi diuraikan Dengan sudut, pada ya. sumbu Jadi diuraikan, X. Pak. Diuraikan terhadap sumbu X gitu, Pak. Oh, berarti ada sudut ya, karena si F ini mereng Iya. tadi ya, berarti ya, Ya, F-nya Iya, Pak. mereng, jadi bentuk sudut, jadi adalah gayanya terhadap sumbu X-nya. Berarti Terhadap Fx ini sumbu X, adalah Pak. gaya terhadap sumbu X ya. Sumbu X. Bagus. Ya, terima kasih. Nah, jadi kalian yang menyimpulkan sendiri pembelajaran kalian. Nah, kalau dari pengamatan kalian, kira-kira benda ini geraknya kemana ini? Apakah ke arah F yang ditarik? Apakah bendanya akan naik atau bergerak ke arah yang lain? Silakan kelompok 3. Gerak ke arah FX, Pak. Oh, gayanya berarti justru ke arah sana ya? Ya, Perpindahannya ya? ya, Pak. Baik. Dia justru berpindah searah fx-nya, berpindah searah fx-nya. Baik, Bapak simpulkanlah punya kalian ini semua. Bapak simpulkan ya, Bapak coba simpulkan. Nanti kalau nggak cocok simpulan Bapak bisa diperbaikin ya, sama-sama ya. Jadi tadi kalian bilang ada benda di atas bidang mendatar, ditarik dengan gaya F, bentuk sudut alfa terhadap bidang mendatar. Ini tadi yang kalian bilang ada fx, kemudian ada F-nya juga, ada sudutnya juga. Kalian bilang seperti itu. Bapak baguskanlah tadi konsepnya. Kemudian ada identifikasi masalah di sana. Ada yang muncul, tadi dijawab Pak Karunia sebagai kelompok 3. Ternyata bendanya ditarik dengan gaya F, ternyata dia justru berpindah ke arah bidang mendatarnya. Jadi justru ke arah fx-nya. Nah, ini jadi masalah ini bagi kita untuk gambar 1B ini. Sekarang kita perhatikan dulu lagi untuk LKPD-nya. Semua kita lihat LKPD lagi ya. Jadi LKPD-nya diperhatikan lagi. Di sana ada gambar 2 yang Bapak 1B yang Bapak buatkan di sana. Gambar 1B ini sendiri sudah Bapak sertakan di sana. Nanti ada rumusan masalah di sana. Nah, ini rumusan masalah ini sebenarnya udah kalian jawab tadi sedikit, tapi nanti dikerjakanlah secara berdiskusi di dalam LKPD-nya. Jadi yang pertama di sana ada rumusan masalahnya. Bagaimana gerakan benda saat dikenai gaya yang membentuk sudut terhadap bidang mendatar. Kemudian yang kedua, nanti gambarkan komponen-komponen gaya yang terbentuk dari gaya yang tadi yang muncul pada gambar tadi. Jadi silahkan nanti diidentifikasi, diselesaikan permasalahan ini di LKPD-nya. Lagi-lagi Bapak ingatkan, gunakan bahan ajar kalian untuk mengetahui kira-kira bagaimana pemecahan masalah dari permasalahan yang ada di LKPD. Bapak lanjut lagi untuk media berikutnya. Jadi kali ini kita ke media 2. Sudah ada perbedaan ya. Kalau tadi masih tentang gaya-gaya yang ditarik atau didorong di bidang mendatar, saat ini sudah ada katrol kalau kalian lihat. Pernah lihat ini, benda ini? Pernah ya? Nah, kalau kalian perhatikan ini ada gambar 2, itu berbicara tentang sebuah alat yang di alat ini ada diberikan beberapa komponen ya. Sekarang Bapak mau tanya dulu lah, kira-kira katrol ini kalau kalian amatin, apakah ini tetap atau bebas ini katrolnya? Silahkan didiskusikan dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kalau sudah selesai, silahkan dijawab pertanyaan Bapak ya. Kira-kira ini katrolnya bebas atau tetap ini ya? Tetap, Pak. Tetap ya. Oke, kita coba ya. Bapak lagi-lagi simpulkan dari pernyataan-pernyataan kalian. Nah, kalau seperti ini misalnya, kita lihat di sini. Kira-kira apa yang bisa muncul pengamatan kalian di sini? Cobalah dulu kelompok 1 diskusikan sebentar ya sama sampai kelompok 3 ya. Silahkan didiskusikan untuk apa yang muncul pada gambar yang sudah ada di depan kita ini. Silahkan didiskusikan. Nanti Bapak akan tanyakan 2 menit lagi.
Silakan kelompok 1. Silakan tanpa Bapak tunjuk namanya, apa kira-kira yang kalian amatin di dalam gambar ini? Massa A dan massa B dihubungkan dengan katrol, Pak. Ya, benar sekali, Ibu. Benar sekali anak Bapak ini ya. Jadi ini ada dua benda ya, massa A, tadi dikatakan massa A, dan massa B dihubungkan dengan katrol. Ya. Katrolnya tadi katrol apa ini, Ibu ya? Katrol ini ya, Ya, katrol tetap, Bapak Pak. tambahkan ya. Ya. Tetap, Pak. Kemudian, kalau menurut kelompok berikutnya mungkin, ini kan masih satu aja nih yang diamatin oleh kelompok tersebut. Ini kelompok yang lain silahkan tambahkan. Apa kira-kira yang kalian bisa lihat permasalahan-permasalahan yang bisa timbul di sini? Ada tegangan tali, Pak. Ada tegangan tali. Ada talinya, Pak. Ya, apa? Bapak nggak dengar ini? Ada talinya, Pak. Ya. Kemudian, kelompok berikutnya, ini harus ada pernyataan tiap-tiap kelompok ini ya. Nanti Bapak tunjuk lagi kalau nggak mau. Ini apa lagi nih kira-kira yang bisa muncul dari gambar ini? Kalau dihubungkan ke geraknya, coba dulu kelompok-kelompok yang belum. Kalau ke geraknya gimana ini? Benda B bergerak ke bawah, Benda bergerak B ke atas, menarik Pak. benda A, Pak. Oh, berarti ini ya, benda B Geraknya menarik ke bawah, ya. benda A, gitu ya. Bapak tulis MA aja lah ya, biar singkat ya. Katanya lagi geraknya ke bawah. Oke, sudah Bapak tulis. Seperti biasa Bapak simpulkan dulu ya, nanti kalau kurang cocok bisa dicocok-cocokkan lah mungkin ya. Bapak coba dulu untuk simpulkan. Nah, jadi kalau Bapak simpulkan tadi, ada pernyataan teman kalian, katanya massa A dan massa B itu dihubungkan melalui katrol yang tetap. Kemudian, massa B menarik massa A ke bawah dengan menimbulkan komponen-komponen gaya. Termasuklah tadi yang disampaikan teman kalian, ada tegangan tali di sana. Karena talinya kan tidak kendor dia tegang, berarti dia ada dikenai komponen-komponen gaya. Nah, ini dia untuk gambar 2. Seperti biasa lagi, coba lihat ke LKPD-mu. Jadi di LKPD-mu itu sendiri, sudah Bapak cantumkan juga ada LKPD untuk gambar 2 di sana. Di mana di gambar 2 tersebut, itu sudah ada Bapak cantumkan rumusan masalah di sana ya. Jadi rumusan masalah yang mungkin muncul, itu mirip seperti yang kalian amatin tadi. Bagaimana komponen gaya yang terbentuk dari keadaan benda B menarik benda A melalui katrol. Bapak tambahkan ini katrol tetap tadi ya, karena kita belajarnya terkait itu. Kemudian, tadi kata temannya ada gerakannya, gerakan benda B. Bagaimana percepatan benda B itu Ibu dirumuskan? Dewi, matikan mikrofonnya. Bagaimana benda B itu dirumuskan percepatannya gitu. Nah, ini kalian rumuskan nanti ini rumusan masalah yang tadi sudah kita identifikasi ini ya. Jadi kalian rumuskan, kalian buatlah di LKPD-nya nanti. Lagi-lagi Bapak ingatkan, buka bahan ajarnya, baca di sana ada materi yang cocok untuk bisa kalian hubungkan, menyelesaikan permasalahan yang sudah ada di LKPD-mu. Kita lanjut lagi untuk media terakhir hari ini. Jadi media terakhir hari ini itu tentang gambar 3. Bapak lanjut dulu. Jadi hari ini kita ada 3 gambar yang harus kalian analisis ya. Jadi di gambar 3 ini sudah dihubungkan antara konsep yang pertama dengan yang kedua tadi ya. Kalau yang pertama tadi tentang benda yang ditarik. Kemudian ada yang kedua kalau kamu ingat tadi tentang katrol. Sekarang dihubungkan konsep tersebut menjadi sebuah benda yang ditarik di atas bidang datar oleh benda 2 ya. Seperti itu kira-kira yang kita lihat di gambar. Tapi Bapak mau tanyalah dulu untuk tiap kelompok. Tiap kelompok ini silahkanlah dulu untuk
menganalisis kira-kira apa yang ada di gambar ini. Silakan untuk tiap kelompok Bapak kasih waktu 1 sampai 2 menit. Kira-kira lihat dan sampaikan kepada Bapak apa yang kira-kira kamu amatin di gambar ini. Monggo, silakan. Ibu Dewi, Baik, untuk kelompok 1 mikrofon. saya rasa udah cukup waktunya, udah pas 2 sampai 3 menit tadi ya. Kelompok 1 silahkan tanpa Bapak tunjuklah orangnya. Silahkan dulu untuk kelompok ini, Pak, 1. Apa yang kalian amatin di sana? Benda 1 di atas bidang datar licin dihubungkan dengan katrol ke benda 2, Pak. Ya, Bapak tulis ya. Benda 1 di atas bidang datar licin dihubungkan dengan katrol ke benda 2 gitu ya. Bapak buat. Untuk kelompok 2, silakan kelompok 2. Lihat-lihat dulu apa kira-kira yang bisa muncul di gambar tersebut. Biar nanti ngerti kalian ngerjakan LKPD-nya. Silakan dulu kelompok 2. Ayo kelompok 2. Coba Bapak tunjuk lagi. Bapak tunjuklah dulu ya. Kelompok 2, Ibu Pertiwi, silahkan. Pertiwi, silahkan dulu. Kira-kira apa yang muncul di gambar tersebut? Kelompok 2, belum dapat kelompok 2 ini. Silakan kelompok 3. Menunggu kelompok 3. Menunggu kelompok 3 untuk kelompok 2. Silakan. Apa yang ada pada gambar yang kalian amatin? Bapak Masa tadi 2 sudah kasih menarik waktunya. masa 1, Pak. Masa 2 menarik Menarik masa 1, Pak. masa 1. Oke, kelompok 2, silahkan kelompok 2. Nanti nggak bisa selesai LKPD-nya kelompok 2. Ada tali, Pak. Ada Jika talinya ya. M2-nya Ada tali. lebih besar, Ada tegangan tali. Silahkan, nggak apa-apa, ada 2. duluan Pak Hendra, M2. duluan Hendra, Pak. Iya, malu-malu sekalian bilang pendapat ya. Jadi Bapak ambil satu aja lah ya. Oke, sudah cukup saya rasa untuk pendapat tiap kelompok. Seperti biasa Bapak rumuskanlah dulu. Tadi ada kelompok 1 bilang M1 di atas bidang datar licin dihubungkan dengan katrol ke M2. Kelompok 2 bilang tadi ada tali yang menghubungkannya. Oke, kemudian ada kelompok 3 tadi bilangnya lagi, ada M2 itu menarik M1 gerakannya. Baik, Bapak coba simpulkan dulu ya. Jadi seperti biasa nanti kalau salah bisa kalian interupsi, kira-kira yang mana yang mau ditambahkan. Nah, untuk konsepnya tadi kita sudah sepakat M1 di bidang datar licin dihubungkan dengan M2 melalui satu katrol. Bapak tambahkan satu katrol. Karena kalau kita buat katrol nanti jadi ada 2, 3, bisa bermacam-macam. Kemudian yang berikutnya, tadi ada teman kalian yang menyampaikan, M2 menarik M1 ke bawah. Kemudian tadi ada juga yang sampaikan, ada tegangan tali yang muncul. Tegangan tali itulah salah satu komponen gaya-gayaan. Ini dia yang Bapak buatkan di sana, tapi tegangan tali itu bukan hanya itu komponen gayanya. Nanti akan kalian analisis lagi di LKPD. Lagi-lagi Bapak tunjukkan LKPD kalian untuk gambar ini. Jadi untuk gambar ini di LKPD kalian itu Bapak namakan gambar 3 sama seperti di media kita tadi. Di sana ada Bapak buatkan rumusan masalah berdasarkan apa yang kita amatin tadi. Sudah Bapak rumuskan di sana. Bagaimana hubungan antara M1 dan M2 yang dihubungkan melalui katrol pada bidang data? Kemudian yang kedua, ini matematis ya. Bagaimana menentukan percepatan yang terjadi pada sistem? Ini coba nanti dianalisis beserta dengan kawan-kawan kelompoknya, diskusikan, selesaikan permasalahan yang 3 ini untuk hari ini. Mengerti ya? Nanti di akhir kita akan ada presentasi terkait dengan hasil ini. Nanti setelah kalian berpresentasi, Bapak akan berikan penguatan
terhadap hasil-hasil yang sudah kalian berikan di dalam presentasi kalian. Baik Bapak, lanjutkan sebentar. Jadi nanti ingat ya, kita hanya kerjanya itu tidak lama, karena kita hanya beberapa menit saja. Bentar Bapak geser dulu. Nah, jadi silakanlah untuk berdiskusi, silakan untuk melakukan analisis berserta teman-temanmu nanti di sana. Kalau sudah dapat, jawab dalam LKPD-mu. Nanti kita akan coba untuk melakukan presentasi terkait analisis permasalahan yang kamu selesaikan di LKPD ini. Ya? Mengerti sampai di situ semuanya? Jawab dulu Bapak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Masih kurang Ngerti, semangat Pak. Bapak lihat ini. Hendra, buatkan dulu apa kita, yel-yel kita. Silakan Hendra. Kayak loyo-loyo Bapak lihat ini semua ini. Silakan Hendra. Oke, teman-teman, mari kita yel-yel semua. Fisika. Yes. Yes. Terima kasih Lagi, Hendra, Pak. udah mulai semangat lagi kan? Baik, Bapak lanjut, silahkanlah berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi tadi ya. Silahkan berdiskusi. Baik, waktu diskusi kita sudah habis ya, anak-anak Bapak semua ya. Saatnya kita mau presentasi. Mungkin ada yang mau presentasi mungkin ya. Mungkin Bapak silahkan presentasi. Ini Bapak buka dulu file yang sudah kalian kirim pada Bapak ya untuk hasil presentasi kuliah. Baik, saya Bapak buka dulu. Ini presentasi dari kelompok 1 ya. Jadi Bapak coba dulu buka untuk presentasi kelompok 1. Silahkan di kelompok 1 bisa dibacakanlah hasil presentasinya. Mohon maaf, saya skip dulu hasil presentasinya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini itu berdasarkan permasalahan-permasalahan yang kalian lihat di dalam gambar ya. Jadi dalam gambar itu ternyata gambar-gambar tersebut bisa membuat kita jadi antusias dalam belajar. Jadi kalau kalian perhatikan tadi, berdasarkan gambar kita bisa mengamati, kita bisa menentukan masalahnya, kemudian kita bisa analisis masalah-masalah tersebut, kita bagikan dengan teman-teman kita, ditanggapin oleh teman-teman kita, dan kita jadinya tadi sudah menarik kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Gitu kira-kira ya. Jadi untuk minggu depan, kita masih tetap pembelajarannya pakai metode seperti ini. Jadi persiapkan diri kalian untuk materi berikutnya tentang hukum-hukum Newton ini. Begitu saja kira-kira untuk ngakhirin kegiatan kita, mungkin saya mau minta untuk untuk Rike lah dulu. Rike silahkan pimpin doa kita untuk ngakhirin pembelajaran kita, biar apa yang kita pelajarin bisa masuk ke dalam diri kita dan bisa bermanfaat bagi kita. Silahkan Rike. Ya, baik Pak. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Ucapkan terima kasih teman-teman. Terima kasih pada Rike. guru kita Terima hari kasih ini. semua. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Hakim. Ya. Pak Rais, silakan dulu Pak Hakim. Ya, silakan. Terima kasih. Nah, ini skenario sudah mulai nampak jelas. Pembentukan konsep sudah ada, identifikasi masalah,